Hiji, dua, tilu, opat ile hiji. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu pijatan punggung sederhana pada Rian akan membuat duniaku jungkir balik. Saat tanganku menyentuh kulit punggungnya yang hangat dan otot-ototnya yang tegang setelah pertandingan bola sore itu, ada gelombang aneh yang menyapu seluruh tubuhku, membuat jantungku berpacu liar seperti mau keluar dari dada. Kenapa aku begini? Batinku bertanya-tanya dalam diam, sementara jari-jariku terus bergerak pelan mengurut bahunya. Rian mendesah lega, enak sekali, Di. Kamu memang jago. Suaranya biasa saja, tapi bagiku seperti petir menyambar. Kami sudah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia, seperti saudara. Tapi sekarang sentuhan ini terasa berbeda. Aku takut dengan apa yang muncul di pikiranku. Di Indonesia ini, pria seperti aku seharusnya menikah dengan wanita, punya anak, memenuhi harapan orang tua. Kalau sampai ketahuan, aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi mata Rian saat menoleh ke belakang, penuh kepercayaan, justru membuat dadaku sesak. Apa ini hanya kelelahan atau ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri? Malam itu aku terbaring gelisah di kamar kosku di pinggiran Jakarta, mengingat setiap detik sentuhan itu. Rasa hangat kulitnya, aroma keringatnya yang maskulin, semuanya menghantui. Aku merasa bersalah, seperti mengkhianati persahabatan kami. Tapi di sudut hati ada desir kecil yang ingin lebih. Tidak, ini tidak boleh, gumamku pada diri sendiri. Besok aku harus bersikap normal. Tapi aku tahu, segalanya sudah mulai berubah. Pagi harinya, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang tampak lelah. Bagaimana mungkin aku, Andi yang selalu bangga dengan hidup lurus ini, merasa seperti ini terhadap sahabatku sendiri? Keluarga di Surabaya pasti akan hancur kalau tahu. Ayahku, seorang guru agama, selalu bilang laki-laki harus kuat, harus memimpin keluarga dengan cara yang benar. Aku membayangkan wajah ibuku yang lembut, senyumnya yang selalu penuh harap saat bertanya kapan aku bawa calon istri pulang. Semua itu seperti beban berat yang menekan dadaku. Di kantor, saat Rian datang dengan senyum biasanya, aku berusaha menghindar. Kamu kenapa, Di? Kayak ada yang dipikirin, tanyanya sambil menepuk bahuku. Sentuhan itu lagi, ringan tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Aku tersenyum paksa, gak apa-apa, capek aja. Dalam hati aku berteriak. Ini bukan capek biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang aku takut akui. Sepanjang hari, pikiranku melayang ke masa lalu kami. Kami pernah tidur di satu kamar saat liburan ke Bandung, tertawa sampai pagi tanpa ada yang aneh. Tapi sekarang, setiap kenangan terasa berwarna berbeda. Aku merasa kotor, merasa salah. Tuhan, apa salahku? Aku hanya ingin persahabatan ini tetap seperti dulu. Tapi semakin aku mencoba mengusir, semakin kuat perasaan itu datang. Malam kedua, aku duduk di balkon kos, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Rian mengirim pesan, besok main bola lagi yuk. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Jawab atau tidak? Kalau ya, berarti aku menginginkan diriku jatuh lebih dalam. Kalau tidak, aku kehilangan sahabat terbaikku. Air mata menggenang di mataku. Aku tidak tahu lagi siapa diriku. Dan itu membuatku takut setengah mati. Seminggu berlalu, tapi setiap malam aku masih terjaga memikirkan punggung Rian di bawah telapak tanganku. Kenapa sentuhan itu tak mau hilang dari ingatan?
Batinku berputar-putar seperti roda yang tak berhenti. Aku mencoba sibuk kerja, lembur sampai larut, tapi saat pulang bayangan wajahnya muncul lagi. Rian menelepon pagi itu, suaranya ceria seperti biasa. Di, kemarin kamu aneh. Ada masalah apa? Aku diam sejenak, tenggorokan terasa kering. Nggak ada, Ri. Mungkin stres kerja. Bohong. Semua bohong. Dalam hati aku berteriak, aku takut kalau aku bilang yang sebenarnya, kamu akan lari jauh-jauh. Kami bertemu di warung kopi dekat kantor, seperti biasa. Rian duduk di depanku, tangannya menyentuh lenganku ringan saat bercerita tentang proyek barunya. Sentuhan itu lagi. Aku menarik tangan, pura-pura mengambil gula. Matanya menatapku lama, ada kekhawatiran di sana. Kamu berubah, Andi. Sejak hari itu setelah aku minta pijat punggung. Kata-katanya seperti pisau. Aku menunduk, jantung berdegup kencang. Bagaimana dia tahu? Apakah aku terlalu jelas? Mungkin aku cuma capek, jawabku pelan, tapi dalam hati ada badai. Aku ingin bilang, Rian, aku merasakan sesuatu yang tak seharusnya. Aku ingin kamu tahu tapi aku takut kamu benci aku. Malam itu, sendirian di kos, aku menangis untuk pertama kalinya. Air mata mengalir tanpa suara. Aku membenci diriku sendiri. Di negara ini, orang seperti aku disebut dosa, dianggap sakit, diusir dari keluarga. Aku membayangkan ayahku membaca ayat-ayat suci, ibuku menangis di sudut rumah. Aku tidak mau jadi penyebab itu. Tapi hati ini tak mau diam. Aku ingat senyum Rian saat kami menang bola, cara dia selalu ada saat aku sedih karena putus cinta dulu. Dulu aku pikir itu persahabatan biasa. Sekarang aku tahu mungkin sudah lama aku menyimpan perasaan ini. Mengapa baru sekarang muncul? Karena sentuhan itu. Atau karena aku sudah lelah berpura-pura. Ponsel bergetar. Pesan dari Rian, kalau ada yang mau kamu cerita, aku selalu ada. Aku menatap pesan itu lama. Tanganku gemetar saat mengetik terima kasih, Ri. Tapi dalam hati aku berdoa, jangan biarkan aku jatuh lebih dalam, Tuhan. Besok pagi aku memutuskan menghindar. Aku tidak datang ke lapangan bola. Rian menelepon berkali-kali. Aku mematikan ponsel. Di dalam dada ada lubang besar. Aku kehilangan sahabat, atau mungkin aku kehilangan diriku sendiri. Dan rasa sakit itu jauh lebih berat daripada yang pernah aku bayangkan. Rian datang ke kosku malam itu tanpa diundang. Pintu diketuk keras, suaranya di luar, Andi, buka. Aku tahu kamu di dalam. Aku duduk di lantai, tangan menutup telinga, tapi hatiku sudah menyerah. Saat aku membuka pintu, matanya penuh kekhawatiran yang membuatku ingin memeluknya saat itu juga. Kamu menghindar aku. Kenapa? Tanyanya langsung, suara tegang. Aku tidak bisa bohong lagi. Aku merasa aneh sejak hari itu, Ri. Saat aku pijat punggungmu. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang tak terbendung. Rian diam, wajahnya berubah. Aku melihat ketakutan di matanya, sama seperti yang aku rasakan. Kamu maksud? Dia tidak melanjutkan. Kami duduk berhadapan, udara kos terasa berat. Dalam hati aku menjerit, makan aku, Rian. Aku tidak mau kehilanganmu, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dia bangkit, berjalan mondar-mandir. Ini Indonesia, Di. Keluargaku di Bandung pasti tidak terima. Aku punya tunangan diam-diam.
Kata itu seperti tamparan. Tunangan. Aku tidak tahu. Rasa cemburu membakar dadaku. Aku berdiri, suaraku bergetar. Kalau begitu lupakan saja. Kita tetap sahabat. Tapi saat dia memegang bahuku untuk menenangkan, sentuhan itu kembali membakar. Aku menariknya ke pelukan hanya sebentar, tapi cukup membuat dunia berhenti. Rian tidak menolak. Malam itu kami berbicara sampai subuh. Dia mengaku dia juga merasakan sesuatu sejak lama. Aku takut, takut dosa, takut malu. Suaranya pecah. Aku mendengarkan, air mata kami bercampur. Dalam hati aku berpikir, ini benar atau salah. Aku tidak tahu lagi. Hanya tahu bahwa tanpa Rian, hidupku kosong. Tapi besok pagi ibuku menelepon dari Surabaya. Andi, ibu sudah pilih calon. Anak tetangga baik, saleha. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Rasa bersalah menekan dadaku lebih berat. Aku mencintai Rian, tapi aku juga mencintai keluargaku. Bagaimana memilih? Malam berikutnya, kami bertemu lagi. Pelukan kami lebih lama. Jangan tinggalkan aku, bisik Rian di telingaku. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu ini baru awal penderitaan. Setiap detik bersama adalah kebahagiaan dan siksaan sekaligus. Aku tidak bisa mundur lagi. Dan itu membuatku takut sekaligus hidup. Rahasia kami semakin dalam, tapi semakin berat. Setiap kali kami bertemu diam-diam di kos Rian, aku merasa seperti penjahat. Aku tidak mau begini selamanya, katanya suatu malam, suara penuh air mata. Aku memeluknya erat, tapi dalam hati aku hancur. Bagaimana aku bisa janji? Keluargaku sudah menekan, ibu mengirim oto calon istri setiap minggu. Kamu sudah 28, Andi. Jangan buat kami malu. Kata-kata itu menggema di kepalaku saat aku mencium kening Rian. Aku mencintainya lebih dari apapun, tapi cinta ini terasa seperti dosa yang tak terampuni. Rian mulai berubah. Dia marah saat aku bilang harus pulang kampung untuk bertemu calon. Kamu mau nikah dengan dia? Lalu aku. Suaranya tinggi, mata merah. Aku tidak bisa jawab. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Malam itu kami bertengkar hebat. Kamu pengecut, Andi, katanya sambil mendorongku. Aku terdiam, menerima setiap kata. Karena aku memang pengecut. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi kehilangan Rian lebih sakit. Aku pergi dengan hati hancur. Di kereta menuju Surabaya, aku menangis diam-diam, kenapa Tuhan memberi perasaan ini kalau harus seperti ini. Aku bertanya pada diriku ribuan kali. Saat bertemu calon istri, aku tersenyum palsu. Tapi pikiranku hanya pada Rian. Pesan darinya, aku tidak tahan lagi. Aku membalas dengan tangan gemetar, makan aku. Kembali ke Jakarta, Rian sudah menunggu. Pelukan kami penuh keputusasaan. Jangan tinggalkan aku, Aku mencintaimu. Kata itu pertama kali keluar. Aku menangis di bahunya. Cinta ini nyata, tapi dunia kami tidak menginginkan. Keluarga Rian mulai curiga. Adiknya melihat kami terlalu dekat. Kamu aneh akhir-akhir ini, katanya pada Rian. Tekanan semakin berat. Aku merasa seperti tenggelam. Setiap malam aku berdoa, tapi jawaban tidak datang. Hanya rasa sakit yang semakin dalam. Aku siap mengorbankan segalanya untuk Rian, tapi apakah dia siap?
Pertanyaan itu menghantuiku setiap detik. Dan semakin hari, jawabannya semakin jauh. Rahasia terbongkar. Adik Rian mengirim foto kami berpelukan ke keluarganya. Telepon dari ibu Rian datang seperti badai. Kamu sudah gila, Rian. Ini dosa besar. Suara itu menggema di speaker. Rian menangis di depanku, tubuhnya gemetar. Aku memeluknya, tapi aku sendiri hancur. Ini salahku, bisikku. Dalam hati aku menjerit, aku telah menghancurkan hidupnya. Keluargaku juga tahu. Ayahku menelepon, suara dingin, pulang sekarang. Kita bicara. Aku pergi ke Surabaya dengan hati mati. Di rumah, ayahku memukul meja, kamu bukan anakku lagi kalau begini. Ibu menangis tanpa suara. Aku berdiri di tengah ruangan, merasa seperti mayat hidup. Semua karena satu sentuhan punggung. Kembali ke Jakarta, Rian sudah pindah. Pesannya hanya satu, Ma, Di. Aku tidak kuat. Aku mencarinya kemana-mana, tapi dia hilang. Malam-malam aku minum sampai mabuk, menangis sendirian. Kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa cinta ini harus seberat ini? Aku membenci diriku lebih dari sebelumnya. Tapi di dasar hati aku masih mencintainya. Suatu malam, Rian muncul di depan kosku, basah kuyup karena hujan. Aku tidak bisa tanpa kamu, katanya sambil menangis. Kami berpelukan lama sekali. Tapi pagi harinya, berita di grup keluarga, ayahku sakit karena stres. Aku tahu ini karena aku. Pengorbanan dimulai. Aku memutuskan menikah dengan calon dari ibu. Ini untuk keluarga, kataku pada Rian. Matanya penuh luka. Kamu bunuh aku, Di. Aku tidak bisa jawab. Rasa sakit di dadaku begitu dalam, seperti pisau berputar. Aku kehilangan segalanya. Dan yang tersisa hanya penyesalan yang tak berujung. Aku berdiri di depan pelaminan, memakai baju pengantin, tapi hatiku kosong. Rian tidak datang, tentu saja. Tapi pesan terakhirnya masih tersimpan, aku mencintaimu selamanya, meski dunia memisahkan kita. Air mata mengalir di bawah senyum palsu. Pernikahan ini adalah pengorbanan terbesar. Keluarga bahagia, tapi aku mati di dalam. Malam pertama aku duduk sendirian di kamar hotel, mengingat setiap pelukan, setiap air mata Rian. Aku telah memilih keluarga, tapi kehilangan jiwaku. Bulan-bulan berlalu, aku berusaha jadi suami baik, tapi setiap malam aku menangis diam-diam. Rian menikah juga, entah dengan siapa. Kami tidak pernah bertemu lagi. Tapi di hati dia tetap ada. Suatu hari aku melihatnya di Mall Jakarta. Mata kami bertemu. Tidak ada kata, hanya senyum kecil yang penuh luka. Aku pulang dengan dada sesak. Apakah ini akhir? Aku bertanya pada cermin. Aku telah dewasa, tapi dengan harga yang mahal. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu menang, tapi tetap hidup di dalam. Malam itu, aku menulis surat untuk Rian yang tak pernah kukirim. Terima kasih atas sentuhan punggung itu. Itu mengajarkanku siapa aku sebenarnya. Aku memilih hidup dalam diam, tapi hatiku tahu kebenaran itu tetap ada. Dan aku tidak menyesal pernah mencintainya. Hanya saja di Indonesia ini kadang cinta harus dibayar dengan segalanya. Apakah mencintai sesama jenis selalu berarti harus kehilangan segalanya? Benar atau salah?